wisata ini jadi ramai seperti ini, itu memang sarang banyak kegiatan anak-anak muda ini melaksanakan miras di sini. Ya, karena di sini tempatnya kan nyaman, teduh, terus airnya jernih. Jadi mungkin loh ya, kegiatannya anak-anak di sini setelah miras itu terus berendam di sini. Ya, itu dulu itu banyak sekali, bahkan dari luar daerah. Luar daerah artinya dari desa lain, ya kan, bahkan dari kecamatan lain itu melaksanakan kegiatan seperti itu di sini. Untuk merubah situasi yang dulunya jadi tempat anak-anak melaksanakan miras, ya secara pelan-pelan. Pertamanya saya ini mengajak pemuda sekitaran Sumur Amber sini. Jadi saya ajak, ayo ya kita rawat Sumur Amber ini, ya kan. Jadi saya timbulkan rasa kepeduliannya dulu untuk pemuda. Waktu itu saya ajak, kemudian masyarakatnya ayo peduli dengan sumber mata air ini. Nah kemudian ya kan, dengan sudah timbul rasa kepedulian mereka, akhirnya ya kan saya ajak untuk bagaimana cara mengatasi kegiatan miras itu. Ya, saya ajak masyarakat dan pemuda sini ya untuk berani menegur dan melarang kegiatan yang negatif itu. Saya ajak ya, pertama memang tidak ada keberanian untuk melarang ya, karena takut ya kan, karena faktornya ada. Ya, kemudian saya sendiri turun tangan melarang bahwa kegiatan miras di sini jangan sampai ada. Saya langsung terjun, bahkan sempat ya banyak yang mau protes atau melawan ya kan. Nah, tapi saya sampaikan secara perlahan, pelan-pelan saya sampaikan, mereka akhirnya mengerti ya. Kemudian para pemuda ini saya suruh berani ya. Tegurlah kegiatan mereka dengan cara yang halus, dengan cara yang jangan dikasar ya kan. Saya yakin kalau dilarang dengan alasan yang tepat pasti mereka juga mau ya. Ya, untuk sistem pengelolaannya ya itu langsung dari pemerintah desa. Jadi pemerintah desa membuat BUMDes, badan usaha milik desa. Nah, setelah itu BUMDes ya kan membuat organisasi ya pengelola wisata. Nah, jadi saya di sini diperbantukan sebagai keamanan dan koordinator parkir secara umum ya, saya membantu pengelolaan di sini. Jadi pengelolaan di sini ini murni dari masyarakat Kandangan, semua yang dijadikan pengelola di sini. Ya, kemudian kita ya bernaung atau berpayung kepada BUMDes untuk pengelola di sini. Masyarakat yang kita jadikan pengelola di sini ya otomatis di sini masyarakat akan merasakan hasilnya. Jadi yang jualan di sini semua itu juga masyarakat sini ya. Pengembangannya yang menggunakan lahan masyarakat sini itu juga kita sistemnya kerjasama ya kan. Jadi kita tidak membeli lahannya, tapi kita kerjasama kepada masyarakat sini. Jadi untuk kerjasamanya ini selama ini alhamdulillah ya berjalan dengan lancar. Artinya apa? Dengan adanya wisata ini, tujuan kami dari pemerintah Desa Kandangan itu kalau bisa dengan adanya wisata ini semua ini merasakan dampaknya. Ya, jadi ya otomatis nanti akan berdampak kepada ekonomi masyarakat Kandangan sini. Kalau memang Sumur Amber ini tetap berjalan ramai seperti ini, saya yakin dampaknya pasti kepada keseluruhan masyarakat. Jadi yang jadi tema intinya adalah wisata ini harus mensejahterakan masyarakat Kandangan intinya. Perangkat desa dan warga di sini ya sangat berterima kasih ya, karena dulunya tempat ini hanya biasa, hanya untuk tempat nongkrong-nongkrongan anak-anak muda yang kegiatannya negatif. Lah sekarang bisa besar dan ramai seperti ini, meskipun tempatnya ini hanya apa adanya seperti ini. Mereka sangat berterima kasih
Ya, tentunya pemerintah desa ini akan berusaha mengembangkan bersama masyarakat sini, bersama pengelola akan membesarkan wisata ini. Dampak yang muncul dari kegiatan wisata ini tentu banyak hal yang bisa kita terima. Satu, pembelajaran terhadap warga, masyarakat, SDM-nya, mereka bisa bersosialisasi, kemudian memanfaatkan potensi yang ada, terus kemudian yang ending terakhirnya tentu finansial yang kita harapkan, sehingga dampak yang paling kita tuju adalah peningkatan ekonomi di Desa Kandangan. Dan ini kelihatannya sudah mulai merangkak ke sana. Seperti kita lihat beberapa warung, terus kemudian tempat parkir, kemudian rekrutmen dari teman-teman mengelola wisata ini, terus kemudian ada bumdesnya, semuanya sudah mulai direkrut. Dan kemudian yang paling krusial lagi adalah penghasilan asli desa kita sudah mulai meningkat, sehingga dari kita harapkan tiap tahun ada peningkatan, sehingga wisata ini pun juga akan berkembang seiring dengan renovasi dan pengelolaan yang lebih baik. Harapan ke depan tentu ini menjadi destinasi wisata yang ada di wilayah Blitar Barat. Karena Blitar Barat sampai hari ini belum ada ikon wisata yang bisa mendatangkan atau menjadi ikon besar se-Blitar, daerah Blitar. Kalau di selatan ada Serang, ada Puntiniku, Lodoyo itu, terus kemudian di utara ada Penataran, di sebelah sana ada beberapa pegunungan, tapi di Blitar Barat ini tidak banyak destinasi wisata yang hari ini digali. Dan harapannya Sumur Ambir ini menjadi ikon di Blitar Barat, sehingga semuanya bisa tersentral dari sini, dan efeknya desa-desa lain akan ngikut untuk menggali potensinya, sehingga juga memunculkan wisata, sehingga wisata di Blitar Barat akan semakin menjadi besar. Itu arahan ke arah Blitarnya. Tetapi untuk desa ini tentu kita akan melaksanakan kegiatan ini berbarengan dengan semua stakeholder, sehingga nanti seluruh elemen warga masyarakat itu akan terfokus ke sini, sehingga putaran ekonomi yang kita harapkan juga menjadi kenyataan. Tempat ini sebetulnya sudah dikenal sejak lama. Jadi Sumur Ambir itu dikenal sejak lama karena dari rangkaian sejarahnya itu sejak adanya ini itu di cerita sejarah kita itu adanya desa ini sudah ada. Jadi dibabat oleh pendahulu-pendahulu kita. Kemudian perjalanan waktu, sayangnya kita itu ada sedikit cerita yang membuat masyarakat lingkungan di sini, kemudian aliran airnya dibawa ke sawah, itu menjadi trauma karena beberapa kejadian sebelum pelaksanaan wisata ini. Jadi pernah mau diambil PDAM, terus kemudian dengan pengelolaan oleh Pok Darwis itu belum ada kata sepakat atau sinergi dengan teman-teman petani, sehingga tempat ini menjadi tempat yang tidak terawat. Ya, mereka sering ke sini hanya untuk menikmati ala kadarnya dan tidak ada perawatan sama sekali, sehingga muncul kesan bahwa di sini itu tempatnya anak-anak yang nakal, yang nongkrong, sehingga tidak terkontrol dengan baik, sehingga muncullah beberapa sampai hari ini masih terlihat bahwa di situ ada larangan miras. Karena dulu memang tempat ini ya ngeten niku. Jadi dengan adanya kami terus ke teman-teman napa niku keagamaan dan lain sebagainya mengkritisi bahwa lokasi ini tidak baik untuk itu. Akhirnya kita juga berbarengan dengan petani, Pak Babinsa, seluruh stakeholder yang ada, terus Pak Babin Katimah juga, kemudian kita meramu supaya ini itu bisa diterima oleh semuanya. Sehingga kemarin di awal-awal masih banyak, sebelum di tiket ini masih ada beberapa anak yang kemari, bukan warga kita juga, sebagian ada warga kita, sebagian juga dari luar. Itu harus kudu dipenging, kudu diarah nih, dan lain sebagainya. Itu membuat seni tersendiri, sehingga tempat ini sudah menjadi baik. Terus kemudian teman-teman yang seperti itu juga sudah tidak ada muncul lagi di sini, sehingga tempat ini menjadi tempat wisata yang nyaman dan sudah tidak lagi miras ngeten niku. Kalau untuk pendapatan saat ini itu kalau yang paling ramai itu adalah ketika weekend, hari Minggu. Hari Minggu itu ramai. Hari Minggu itu minimal di angka sekitar 700 sampai 800 pengunjung per harinya untuk hari Minggunya.
maksimal bisa mencapai sekitar 1.700 bahkan sampai 2.400 pengunjung. Jadi kalau untuk bulanan kita bisa mengeluarkan, kita bisa jual tiket kurang lebih minimal 7.500 sampai sekitar 15.000 tiket untuk per bulannya. Yang jelas ya cukup fantastis bagi kita yang masih mengelola ini di usia yang masih dini, masih 1 tahun ini. Per Juni kemarin itu wisata ini usianya kita kelola, mulai kita kelola itu Juni 2022, 2023 berarti genap 1 tahun. Dan di usia masih 1 tahun ini kita bisa meraih penghasilan yang luar biasa. Bahkan kita termasuk kita di antara wisata-wisata yang lain termasuk masuk kategori yang paling tertib pajak sendiri. Jadi ya itu luar biasa pokoknya. Untuk pendapatan sekitaran ya itu minimal untuk 1 bulan itu minimal 7.500 tiket yang berhasil kita jual. Konsep ke depan kita sudah koordinasi dengan pemerintah desa, bahkan sudah bersinergi dengan Pak Imam selaku beliaunya yang membantu kita di bagian keamanan. Kita mengajak kita ke depan kita akan punya konsep, kita buka untuk wisata malam. Untuk wisata malam kita buka dan tak lepas pula dari kita tetap minta bantuan Pak Imam dan sekarang sudah dilaksanakan. Kita mau bikin apapun di sini, tapi kalau masyarakat masih belum menerima, otomatis akan, kalau kita pengen beli sesuatu enak, tapi yang penting ada duit kita bisa beli. Tetapi dengan tambahan kegiatan yang mungkin akan dilaksanakan malam hari itu nanti, kalau masyarakat tidak menerima, otomatis kita tidak akan bisa jalan. Artinya saat ini kita mempersiapkan konsep wisata malamnya, dan saat ini alhamdulillah Pak Imam membantu terkait hal tersebut dengan mengkondusifkan lingkungan ini dengan mengajak kampleng dan lain sebagainya itu. Jadi untuk ke depan kita punya rencana buka wisata malam, dan selanjutnya yang dengan pemerintah desa kita juga sudah bersinergi untuk membuat grand design ke depan seperti apa, nanti kita sudah ada lah punya rencana seperti itu. Ya harapan kami nanti ke depannya itu ya minimal bisa ya wisata ini rame, bahkan kita kan berkaca kepada Umbul Ponggok yang ada di Jawa Tengah itu, ya kalau bisa nanti hasil dari sini ini mensejahterakan seluruh masyarakat Kandangan. Kalau di Umbul Ponggok kan bahkan sampai satu kakak itu dapat biaya gratis dari hasil dari wisata mereka. Nah, kita kedepannya itu berkaca kepada itu, mungkin bisa seperti Umbul Ponggok. Jadi sudah menjamin warga masyarakat bahkan per kakak itu bisa nguliahkan 1 orang per kakak, itu biayanya ditanggung oleh BUMDes dari hasil sumur Amber sini.